Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang kelima dari judul seri pelajaran Belajar Percaya. Hari ini kita akan cermati judul kecilnya adalah 5 roti dan 2 ikan. Saudara, sebuah ayat firman Tuhan yang begitu populer di antara kita sebagai orang Kristen, yaitu ketika Tuhan Yesus membuat mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan apakah yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya adalah tidak lain supaya Anda dan saya belajar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Nya yang mustahil bagi kita, jika engkau terima dengan keyakinan yang 100%, maka semua yang mustahil bagi kita tadi akan digenapi oleh Dia, karena bagi Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, kita mau saksikan lebih dulu dari Yohanes pasal 6 ayat 1. Saya bacakan. Kita nanti mungkin akan baca sampai ayat 15, tapi secara bertahap. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, untuk menguji Dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Saudara, kita berhenti sampai di ayat 9 lebih dulu. Saudara, apa yang terjadi? Orang mulai berbondong-bondong karena mereka merasakan betapa lewat kasih sayang Tuhan Yesus, lewat kuasanya yang maha dahsyat ini tadi, ada begitu banyak orang sakit, semuanya
disembuhkan dari berbagai sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Saudara, oleh karena itu, semua orang pada suka mengikuti Tuhan Yesus, bukan hanya butuh mukjizatnya, tetapi salah satunya mereka juga rindu apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi petunjuk di dalam kehidupan mereka. Walaupun tidak sedikit orang-orang sakit juga dibawa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Nah, saudara, itulah yang menunjukkan bahwa orang-orang ini lewat mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mulai bisa percaya bahwa Yesus bukan datang dari manusia, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Maka mereka datang ke sana kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melihat orang begitu banyak mengikuti dia? Maka Tuhan Yesus di dalam rangka ingin mengajar supaya para rasulnya itu percaya kepada dia, bahwa percaya harus belajar dari apa yang kau lihat, yang menurutmu tidak mungkin. Itulah yang ditampilkan, yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus kembali bertanya kepada salah satu muridnya, yaitu Filipus. Filipus, lihat orang sebegini banyak, di mana kamu bisa beli roti agar supaya orang-orang ini bisa makan. Nah, saudara, Filipus langsung berpikir, kira-kira ada anggaran berapa yang tersisa di dalam kas mereka? Dan Filipus berkata, Tuhan, roti seharga 200 dinar. Kenapa? Karena uang mereka itu ada 200 dinar. Seandainya ini dibelikan semua roti, maka roti seharga 200 dinar untuk orang sebanyak ini itu tidak akan cukup, walaupun setiap orang itu hanya mendapat sepotong kecil. Orangnya terlalu banyak, Tuhan, dengan perbekalan yang kita miliki. Yang pertama. Kedua, di tempat sesunyi ini, di mana kita bisa beli roti. Nah, saudara, dikatakan di situ ayat 6, hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk mencobai dia, untuk mencobai Filipus, untuk mencobai para murid yang lain yang mengikuti dia di tengah-tengah masa yang membludak 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Nah, saudara, kenapa dikatakan untuk mencobai? Karena di situ dikatakan sesungguhnya sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu bahwa nantinya dia akan buat mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dia ingin mencobai, ingin mengajar para rasulnya belajar percaya kepada firman-Nya. Nah, saudara, di situ dikatakan seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, saudara, kembali para murid hanya terbatas sesuai dengan pikiran mereka bahwa apa yang ada pada mereka adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berarti dibandingkan dengan masalah yang besar yang sedang dihadapi, yaitu orang 5.000 yang semuanya butuh makan. Adanya Tuhan cuma 5 roti dan 2 ikan. Dibandingkan dengan orang 5.000, jelas tidak ada artinya Tuhan. Ini adanya 200 dinar dan ada bahan 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, kita lihat sekarang ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, apa yang terjadi? Yang sedikit, yang tersisa sedikit, yang tidak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi. Ternyata ketika Tuhan Yesus memberkati atas yang sepele, atas yang sedikit, maka yang sedikit yang sepele menjadi luar biasa, menjadi mukjizat yang luar biasa. Orang sebanyak 5.000 laki-laki itu boleh dikenyangkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah saudara, maka lewat mukjizat yang menakjubkan ini tadi, semua orang pada takjub dengan kuasa Yesus. Dan semua orang berkata, dia memang benar-benar nabi yang akan datang. Bagaimana tidak? Hanya lewat 5 roti dan 2 ikan, Yesus Tuhan mengucap berkat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus memberkati yang sepele, maka dia memotong-motong roti itu, dia memotong-motong ikan itu sesuai yang dikehendaki, seberapapun banyaknya, dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Semuanya di antara orang-orang yang sedang duduk di rumput tadi, mereka semuanya menikmati 5 roti dan 2 ikan sampai mereka kenyang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan ada yang terbuang. Maka kumpulkanlah sisa-sisa roti itu dan ikan-ikan itu. Dan para muridnya mengumpulkan semuanya dan tersisalah 12 bakul. Saudara, artinya jika engkau tertekan dengan hidupmu, belajarlah percaya kepada janji Tuhan Yesus. Apa yang tersisa yang ada di dalam genggaman tanganmu, itu cukup untuk membuat engkau bisa hidup. Karena ketika yang sepele, yang tersisa, yang tidak ada artinya, namun diberkati oleh Tuhan Yesusmu, maka semua yang sisa, yang sepele, yang tidak berarti akan menjadi luar biasa, melebihi besarnya daripada masalah yang sedang engkau hadapi. Oleh karena itu, lewat peristiwa-peristiwa yang demikian inilah saudara dan saya diajar oleh Tuhan Yesus untuk belajar percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat, bahwa firman-Nya tetap terjadi sampai sekarang. Mukjizatnya boleh tetap ada sampai selama-lamanya, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus itulah ada mukjizat, karena Dia adalah Sang Juru Selamat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.